Shalom Bapak Ibu Saudara sidang jemaat sekalian, selamat malam. Selamat bergabung kembali di dalam kebaktian rumah tangga di Jemaat Surya Bora ini yang secara online kita dengarkan dan renungkan bersama-sama pada hari ini. Dan pada hari ini KRT kita, saya mendapat tugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam KRT kita pada hari ini, Kamis 3 Februari 2022. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Kalau setiap kami bisa bergabung kembali dalam kebaktian rumah tangga Jemaat Surya Bora pada hari ini Tuhan, seberapapun kami yang bersama-sama bersatu hati, bersekutu secara online dalam kebaktian rumah tangga ini, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kalau sebentar kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar, kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini memberkati setiap kami, menjamah setiap kami, mengubahkan setiap kami agar hari lepas hari kami semakin dewasa, semakin intim dengan Bapa yang dalam surga. Urapi hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan dan menyaksikannya, untuk hamba-Mu sendiri, dan biarlah hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan kita pada hari ini saya pilih dari salah satu ayat dalam bacaan puji dan janji kita pada hari ini, Kamis 3 Februari 2022, yaitu dari Yohanes 17 ayat 11b. Yohanes 17 ayat 11b. Saya pilih salah satu ayat dari puji dan janji kita hari ini. Jadi Yohanes 17 ayat 11b. Ya, demikian ayat firman Tuhan. Jadi perikopnya berjudul doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa Yesus untuk murid-muridnya, itu perikopnya judulnya ya. Jadi Yohanes 17 ayat 11b. Demikian firman Tuhan. Jadi Yesus berdoa, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita." Yaitu Bapak Ibu Saudara, salah satu ayat dalam puji dan janji kita hari ini, Yohanes 17 ayat 11b. Tapi saya mau kita menyambung dari pasal di Yohanes pasal 17 ini. Kalau tadi Yohanes 17 ayat 11b, kita sambung dengan Yohanes pasal 17. Kita sambung dari ayat 16 sampai dengan 22 ya. Jadi Yohanes 17 kita sambung lagi dari ayat 16 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. "Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Ayat 18, "Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Ayat 20, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Ayat 22 terakhir, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu." Demikian Bapak Ibu Saudara, ayat yang menjadi perenungan kita pada KRT kita pada malam hari ini, dari salah satu ayat di puji dan janji kita pada hari ini. Jadi perikopnya berjudul doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca dan renungkan ayat kita hari ini, doa Yesus untuk murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada satu doa Yesus yang belum tergenapi sampai hari ini, itu apa? Ya ini, ya yang kita baca hari ini, supaya murid-muridnya, supaya kita murid-muridnya menjadi satu. Dari mana kita tahu? Bapak Ibu Saudara, kalau kita saksikan di media sosial atau di YouTube lah ya, hari-hari ini, akhir-akhir ini, kebetulan saya mengamati, kita melihat banyak sekali perdebatan di antara hamba-hamba Tuhan sendiri, di antara pendeta-pendeta. Mereka berdebat, mereka bahkan ribut, bahkan saling
saling menyesatkan, saling ya ribut lah gitu di YouTube. Dan kalau dari ini kita lihat antara satu pengajar dengan pengajar lain, satu pendeta dengan pendeta lain, satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan lain, antara satu denominasi dengan denominasi lain. Kalau saya amati di YouTube, di channel YouTube hari-hari ini, channel YouTube hamba-hamba Tuhan itu, mereka ribut tentang apa ya? Tentang doktrin Tritunggal misalnya. Satu pendeta konsepnya A, satu pendeta konsepnya B, mereka ribut di media di YouTube itu. Atau tidak jarang kita dengar di YouTube juga mereka ribut juga tentang masalah baptisan. Satu baptisan selam, satu baptisan percik, mereka ribut hanya karena itu. Mereka ribut mungkin masalah sering kita dengar juga, pernah saya dengar masalah cara penguburan. Yang satu harus percaya harus dikubur, yang satu harus dikremasi lah. Mereka ribut gitu. Atau mungkin juga tidak jarang kita dengar ribut masalah bahasa roh, ribut masalah cara menyembah. Yang satu merasa paling benar dengan tenang teduh untuk dia beribadah, yang satu mereka lebih nyaman, lebih merasa damai sejahtera kalau mereka bisa mengekspresikan cara penyembahan mereka, cara ibadah mereka. Jadi kita menyaksikan sendiri di YouTube, di media sosial, hamba-hamba Tuhan ribut untuk hal-hal yang seperti itu. Padahal doa Yesus, kerinduan Tuhan Yesus pada kita murid-muridnya, kita orang yang percaya padanya adalah supaya kita menjadi satu. Tapi kalau kita lihat sampai hari ini, sepertinya sampai hari ini pun kita belum melihat doa Yesus tergenapi, terjawab supaya kita menjadi satu. Karena itu dari ayat yang kita baca hari ini, kerinduan Tuhan adalah supaya kita menjadi satu. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya merenung ayat ini, saya diingatin satu perikop. Mari kita buka. Hari ini saya mau banyak membaca kebenaran firman Tuhan supaya Bapak Ibu Saudara menyelidiki sendiri, merenungkan sendiri apa kata firman Tuhan. Karena saya percaya semuanya dijawab di Alkitab, semuanya ada di firman Tuhan ini. Jadi di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Saya akan bacakan 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Perikopnya berjudul Dasar dan Bangunan. Mulai ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya membaca perikop yang kita baca di awal tadi, Yohanes 17 tadi, berapa ayat tadi tentang doa Yesus, kerinduannya supaya kita menjadi satu. Tapi nyatanya sampai hari ini kayak susah. Murid-muridnya, hamba-hambanya kita menjadi satu, antar denominasi, antar satu pengajaran, doktrin kepercayaan, ribut sendiri. Saya tiba-tiba diingatin satu perikop ini. Di sini Paulus menulis untuk jemaat Korintus bahwa tidak seorang pun bisa membangun selain dari dasar yang sudah ditaruh, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau saya amati perdebaran-perdebaran di hamba Tuhan ini, padahal mereka semua satu sebenarnya. Dasarnya sama, mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah juru selamat, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Mereka semua percaya ini, tapi mereka ributnya masalah baptisan, masalah cara menyembah, masalah konsep Tritunggal, masalah hal yang tidak terlalu pondasi, hal yang tidak terlalu jadi dasar gitu. Makanya Paulus menulis di sini, tak seorang pun bisa membangunnya di atas dasar yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tetapi yang menarik di sini Paulus menulis bahwa entahkah ia membangun dengan batu bata, dengan permata, dengan kayu, jerami, emas atau apapun itu.
Tapi suatu hari nanti itu akan diuji semua itu. Apa yang dibangun hamba-hamba Tuhan itu sama-sama dasarnya firman Tuhan. Tapi setiap orang tuh membangunnya sesuai dengan jenis yang tadi diceritakan. Entahkah yang membangunnya dengan emas, perak, dengan kayu, bahkan dikatakan jerami di sini. Tapi pada suatu hari kelak itu akan diuji dengan api. Ini menarik menurut saya. Ketika saya merenungkan ini menarik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya melihat perdebatan antara hamba-hamba Tuhan itu tentang hal yang tidak terlalu pondasi dasar, kadang-kadang saya sedih juga gitu. Sampai saya perhatikan komentar-komentar di YouTube ketika hamba-hamba Tuhan ini ribut. Ada salah satu saudara kita yang gak seiman, saudara sepupu kita, sampai dia nulis gini, wah untung saya teguh dengan iman saya, karena mereka pendeta saja ribut dengan ajarannya, ngapain saya harus percaya dengan ajaran mereka, begitu. Sampai salah satu di kolom komentar di YouTube. Jadi Bapak Ibu Saudara, alangkah menyedihkan. Bagaimana bisa kita menjadi teladan, menjadi berkat buat orang yang belum percaya, kalau kita sendiri ribut antara sesama hamba Tuhan, sama orang percaya kepada Yesus. Dan di ayat di 1 Korintus 3 ini, ya memang itu yang akan terjadi gitu. Makanya di sini dikatakan perhatikanlah di ayat yang ke 10 tadi, dan orang lain, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atas. Apakah ia membangunnya sekali lagi dengan di sini dikatakan kayu, rumput kering, atau jerami, atau emas, perak, batu permata. Bagaimana itu bisa kelihatan? Ya nanti pada harinya itu akan diuji dengan api. Apakah si pendeta B, hamba Tuhan B, A, C, D ini membangun pelayanannya itu benar sama-sama dasar firman Tuhan, tapi apakah dia membangunnya dengan batu, jerami, kayu, emas, perak? Nanti hari Tuhan akan menyatakan. Dan yang menarik adalah sekali-sekali di ayat yang 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Terus ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat yang 15 yang menarik, tapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini menarik. Ini sama-sama dasarnya Yesus Kristus, dasarnya sama, tapi membangunnya mereka berbeda. Ya sudah, kalau memang firman Tuhan bilang seperti ini, ya sudah, biarin saja gitu. Menurut saya tidak perlu ada satu perbedaan masalah doktrin yang tidak terlalu mendasar, terus itu menjadi kita bermusuhan, sampai membenci, sampai bahkan kita menyesat-nyesatkan sama hamba Tuhan kita, padahal dasar kita sama. Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai satu-satunya juru selamat. Kecuali kalau memang orang itu berbeda sama sekali dari sisi doktrin keselamatan, tentang bahwa Alkitab adalah firman Allah, bahwa Alkitab adalah satu-satunya dasar kita menuntun kehidupan kerohanian kita. Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, dan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus satu-satunya jalan keselamatan manusia. Harusnya dua ini menjadi dasar kita untuk membangun pelayanan kita. Nah, kalau dua dasar ini beda, itu barulah boleh kita anggap beda. Itu pun kalau dari dasar doktrin keselamatan itu tentang dua hal ini, Alkitab dan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, Yesus adalah Tuhan. Ini berbeda dengan orang lain yang mungkin kita pernah temui. Mereka berbeda dari dua ayat ini. Itu pun tidak ada hal yang kita bisa buat selain mungkin kita mencoba beradu argumen, menjelaskan dari yang kita yakini percaya. Tapi kalau mereka juga tidak bisa kita ubahkan, kita kasih pengertian tentang konsep keselamatan kita ini, tentang dasar doktrin kita ini, ya sudah, biarkan saja. Karena saya juga ingat di satu perikop Matius 13 ayat 24 sampai 30. Saya rindu kita membaca dan memperhatikannya juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 13 ya. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum, perikopnya judulnya. Ayat 24, Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu.
Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saya sambung aja di ayat yang ke-36 supaya kita lebih ini ya. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat yang ke-36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. 37. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, Yesus. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Jadi musuh itu iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa baca selidiki sendiri Matius 13 tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum, terus penjelasannya perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini di ayat ke-36. Bapak Saudara, dari ayat ini kita diberi penjelasan bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan, kata firman Tuhan. Bahkan salah satu tanda di akhir zaman adalah akan banyak nabi-nabi palsu, akan muncul nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Makanya ketika murid bertanya pada Yesus, Guru, Tuhan, bila manakah saatnya tiba akhir zaman itu, kedatanganmu yang kedua kali? Yesus bilang apa? Waspada, dimulai dengan kalimat waspadalah supaya jangan kamu disesatkan oleh orang. Terus ada tanda-tandanya bahwa tanda-tanda pada akhir zaman adalah orang akan menjadi hamba uang. Orang akan tidak peduli orang lain, mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Terus akan ada deru perang, akan ada kelaparan, akan banyak gempa bumi. Itu yang Yesus katakan tentang tanda-tanda di akhir zaman. Dan salah satunya kita kembali ke topik itu. Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tapi firman Tuhan katakan, tapi celakalah orang yang mengatakan. Makanya ketika hari-hari ini di akhir zaman ini kita melihat banyak aliran-aliran yang kita percaya itu adalah sesat karena bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dari doktrin keselamatan tadi, bahwa hanya satu-satunya jalan keselamatan Yesus. Karena jelas Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus yang bicara. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau lewat aku. Akulah jalan, akulah kebenaran. Yesus berkata dengan tegas demikian. Dan di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dari dua ayat ini saja jelas, clear dan tegas bahwa tidak ada jalan lain ke surga, kepada Bapa di surga kalau lewat jalan Yesus loh. Tidak ada jalan lain. Karena keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, tapi keselamatan itu hanya karena kasih karunia oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi itu dasar keselamatan, itu dasar kita membangun pelayanan kita. Kalau dasarnya ini bukan Yesus Kristus, bukan Alkitab, ya berarti beda. Berarti kita bisa bilang itu sesat. Tapi kalau dasarnya sama, nah cuma mungkin karena doktrin baptisan yang berbeda, cara liturgi ibadah lah, ini tidak usah kita sampai kita membenci sesama hamba Tuhan, sampai kita ribut itu. Akhirnya di YouTube ramai, akhirnya orang yang menyaksikan. Karena di Bapak Ibu Saudara, jangan lupa ketika kita share di YouTube, itu yang mendengar bukan hanya orang-orang Kristen saja, itu bisa dibuka, ditonton, dilihat oleh orang saudara-saudara kita yang non Kristen, dari suku agama tuh, mereka bisa menyaksikan juga. Itulah keadaan perkembangan teknologi sekarang. Ketika kita sudah share di YouTube, siapapun bisa menyaksikan. Dan alangkah bodohnya kita, hamba-hamba Tuhan orang percaya, kalau sesama hamba Tuhan kita ribut di channel YouTube yang itu bisa disaksikan jutaan orang di Indonesia, bahkan di dunia. Menyedihkan. Mari kita kembali merenungkan doa Yesus yang di awal, bahwa kerinduan Yesus adalah supaya kita menjadi satu. Saya ingat sebuah lagu, entah Bapak Saudara tahu lagu ini, tapi referennya saja kira-kira begini. Bapak bisa search nanti di YouTube, bagus banget.
Refrennya gini, jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Saudara bisa search di YouTube lagu ini, jadikan kami satu. Bagus banget kalimat awalnya, cuma saya mau dari referennya saja. Lagu ini saya percaya diambil dari Yohanes pasal 17 yang tadi kita baca, bahwa doa Yesus, kerinduan Yesus supaya kita murid-muridnya, kita orang percaya menjadi satu, tidak ribut satu sama lain karena masalah doktrin yang tidak terlalu mendasar. Karena bagaimana kita bisa memberitakan kasih Tuhan, bisa memberitakan kabar sukacita kepada orang yang di luar kita, orang yang belum percaya. Kalau kita sendiri ribut sesama hamba Tuhan, sama orang percaya kita sendiri ribut. Karena itu Yohanes 17 benar. Yesus berdoa, jadikan mereka satu, jadikan kita satu. Yesus berdoa supaya kita itu menjadi satu. Dan itu yang saya lihat belum hari ini kita belum tergenapi. Saudara, saya rindu saudara search lagu tadi, jadikan kami satu. Dan setiap liriknya dengarkan, itu memberkati saya. Dan saya percaya ketika Bapak Saudara mendengarkan lagu jadikan kami satu, itu juga akan menjadi berkat buat Bapak Saudara. Dan biarlah ayat di perikop Yohanes 17 dan lagu jadikan kami satu ini menjadi motivasi kita, mengingatkan kita selalu bahwa kerinduan Tuhan Yesus adalah supaya kita menjadi satu. Jadi tidak usah lagi kita menghakimi saudara kita yang dari manusia yang berbeda, aliran yang berbeda, kalau dasarnya sama. Yesus Kristus menjadi dasar bangunannya. Entahkah dia membangunnya dari kayu, jerami, emas, biarlah hari Tuhan nanti yang menyatakan. Biarlah kita diciptakan, kita berdiri, kita dipanggil bukan untuk menjadi hakim buat sesama kita, tapi Tuhan panggil kita untuk mengabarkan kabar sukacita, kasih Yesus dalam kehidupan kita yang Tuhan sudah kerjakan. Sebarkan, sampaikan kasih Kristus pada orang-orang. Tapi mulailah dari kita dulu. Tidak mungkin orang percaya kepada apa yang kita sampaikan kalau kita sendiri ribut. Seperti tadi salah satu komentar di YouTube yang saya bilang, oh untung iman saya tidak tergoyah. Bagaimana saya percaya sama kekristenan kalau pendeta-pendetanya saya lihat di YouTube ribut sendiri. Memalukan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan yang bisa bagikan saya renungkan. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar, kami terima pada malam hari ini. Kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa kerinduan-Mu Tuhan Yesus adalah supaya kami murid-murid-Mu menjadi satu seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Terima kasih firman-Mu Tuhan memberi penjelasan kepada kami bagaimana kami harus menjalani kehidupan Kristen kami, kehidupan percaya kami, untuk tidak saling menghakimi kepada sesama orang-orang percaya. Bapak, kami percaya saatnya akan tiba, harinya akan tiba. Engkau sendiri akan menguji apa yang sudah kami bangun dalam pelayanan kami. Karena itu Bapak, aku berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu, siapapun yang menyaksikan kebenaran firman ini. Biarlah Bapak, Engkau sendiri yang selidiki hati, pikiran kami. Engkau mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Kalau ada hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam kami membangun pelayanan kami, ampuni kami Bapak, kuduskan, sempurnakan, ubahkan semua ini, agar pelayanan kami, ketika kami membangun pelayanan kami itu sesuai dengan seluruh kehendak-Mu, agar kami rindu membangun pelayanan kami, membangunnya dengan emas, bahkan batu permata. Jadi ketika hari Tuhan itu datang, kami mendapat upah. Dan biarlah kami rindu pelayanan yang kami bangun ini menjadi berkat buat banyak orang, mengubahkan kehidupan banyak orang, memenangkan banyak jiwa, agar datang berlutut, bertekuk lutut, percaya bahwa Engkau Yesus Tuhan, Engkau Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Pakai kami Tuhan, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu satukan hati kami, satukan kami anak-anak Tuhan. Kami berdoa Bapa, setiap roh pemecah belah, apapun yang mau membuat kami anak-anak-Mu tidak bisa bersatu, kami tolak roh pemecah belah di dalam nama Yesus Kristus.
kuasa kegelapan kami tolak di dalam nama Yesus. Bapak, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu, hamba-hambamu yang ada di Jemaat Surabaya yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Apapun keberadaan mereka, pergumulan mereka, sakit penyakit, ekonomi, apapun Tuhan, kalau saat ini dari tempat ini di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Kau jamah, Kau pulihkan. Darah Yesus Kristus menjamah dengan sempurna setiap sakit penyakit, pergumulan setiap anak-anakmu yang menyaksikan mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya tidak ada mustahil bagimu Bapa. Kami percaya lebih dari apa yang sanggup kami pikirkan dan doakan. Yesus, Kau Tuhan, Engkau ada, Engkau mengasihi setiap anak-anakmu. Jamah Tuhan. Biarlah mereka mengalami pengalaman iman bersama Tuhan, sehingga melalui mulut mereka bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang dan nama-Mu dipermuliakan. Bapak, aku berdoa untuk setiap jemaat di Surabaya ini, satukan hati kami Tuhan. Kalau ada roh-roh pemecah belah, kami mentolak kuasanya, kami hancurkan, kami usir dalam nama Yesus. Biar damai, sejahtera, sukacita, kerukunan itu ada menguasai jemaat kami Surabaya. Kami percaya kalau jemaat ini Engkau yang mulai ada. Kami percaya Kau menyertainya, Kau menuntun. Biarlah melalui jemaat ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diubahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa untuk kegiatan hari Minggu, kebaktian Minggu di jemaat ini. Akan ada rapat jemaat hari Minggu Tuhan. Kiranya Kau tutup bungkus jalannya kebaktian Minggu dan rapat jemaat hari Minggu besok. Biarlah Kau sendiri yang menuntun, menguasai jalannya rapat jemaat nanti akan apapun yang kami hasilkan menjadi berkat buat jemaat ini, memajukan jemaat ini, buat setiap jemaat-Mu sendiri. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatunya. Bapak, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kalau ada yang hamba-Mu sampaikan tidak berkenan, ampuni hamba Bapak, kuduskan dan sempurnakan semuanya. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami terima malam hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan memberkati.